Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Yanuar Saputra dari Diota Sena 2022. Di sini sebagai Tentor IoT semester 2. Untuk soal IoT, tahun kemarin ada 2 soal yang masing-masing bobotnya 50%. Langsung aja ke soal yang pertama, yaitu kita mengetahui bahwa proses belajar mengajar di Cina sudah memanfaatkan teknologi AI, misalnya melalui kamera pengawas, alat pencatat gelombang otak, chip pendeteksi lokasi, dan lain sebagainya. Teknologi tersebut memungkinkan guru mengetahui tingkat fokus dan pemahaman siswa saat mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu ditanyakan bagaimana pandangan kalian mengenai teknologi tersebut dan disuruh menguraikan apakah kalian setuju atau tidak beserta alasannya dan apakah menurut kalian Indonesia perlu untuk menerapkan teknologi tersebut. Untuk jawaban saya, tentu saja saya setuju bahwa teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam hal memantau tingkat fokus dan pemahaman siswa. Dengan demikian, guru dapat lebih mudah menentukan strategi pengajaran yang lebih efektif dan memberikan bantuan yang lebih spesifik. Selain itu, teknologi tersebut juga dapat membantu meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya fokus dan pemahaman dalam proses belajar. Namun, saya juga percaya bahwa teknologi tersebut harus digunakan dengan bijak dan dalam batas yang tepat. Penggunaan teknologi AI dalam pendidikan harus mempertimbangkan aspek privasi dan keamanan data siswa, serta memastikan bahwa teknologi tersebut tidak digunakan untuk memantau siswa secara berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu di Indonesia, menurut saya perlu diterapkan teknologi AI tersebut, tetapi dengan cara yang lebih bijak dan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan. Indonesia perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi AI dalam pendidikan mempertahankan privasi dan keamanan data siswa, serta memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan untuk memantau siswa secara berlebihan. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan guru tentang pentingnya teknologi AI dalam pendidikan dan bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut secara efektif dan bijak. Lalu untuk soal yang kedua, di sini ada studi kasus tentang anggap diri kalian adalah seorang wali kota atau bupati dari suatu wilayah yang memiliki permasalahan dalam bidang tertentu. Misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, polusi udara, kekeringan, banyak pembangunan proyek yang mangkrak, dan lain sebagainya. Lalu yang ditanyakan bagaimana pemanfaatan aplikasi IoT yang dapat kalian lakukan pada situasi tersebut. Disuruh untuk diuraikan terlebih dahulu permasalahan apa yang kalian prioritaskan untuk diselesaikan, lalu disuruh memberikan penjelasan secara detail mengenai pemanfaatan aplikasi IoT tersebut. Untuk jawaban nomor 2, menurut saya sebagai seorang wali kota atau bupati, saya akan memprioritaskan permasalahan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sebagai masalah yang perlu diatasi. Dalam situasi ini, saya akan menggunakan aplikasi IoT untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang saya akan ambil. Yang pertama ada pengembangan sistem pembelajaran online, yaitu saya akan mengembangkan sistem pembelajaran online yang berbasis IoT untuk memungkinkan siswa mengakses materi pelajaran secara online dengan mudah dan memantau kemajuan mereka secara lebih efektif. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara mandiri dan guru dapat memantau kemajuan siswa secara lebih mudah. Lalu yang kedua ada penggunaan alat pemantauan kualitas udara. Dalam situasi kekeringan, saya akan menggunakan aplikasi IoT untuk memantau kualitas udara dan mengidentifikasi sumber-sumber polusi. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi sumber-sumber polusi dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya pada kualitas udara. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu pengembangan sistem irigasi yang efisien.
Dalam mengatasi situasi kekeringan, saya akan menggunakan aplikasi IoT untuk mengembangkan sistem irigasi yang lebih efisien. Dengan demikian, kita dapat mengurangi penggunaan air dan memastikan bahwa air yang tersedia digunakan secara efektif. Lalu yang terakhir ada pengembangan sistem pengawasan proyek pembangunan. Dalam situasi proyek pembangunan yang mangkrak, saya akan menggunakan aplikasi IoT untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, kita dapat memantau kemajuan proyek secara lebih mudah dan mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul. Lalu ini ada contoh beberapa teknologi IoT yang sudah diterapkan. Yang pertama, IoT pada pendidikan. Contohnya, blended learning adalah konsep pendidikan yang menggabungkan teknologi apapun ke dalam kelas tradisional. Contohnya seperti model pembelajaran hybrid, di mana konsep pelaksanaannya secara langsung dan menggunakan bahasa sederhana untuk memungkinkan pengajar dengan mudah berkomunikasi dan berbagi praktik belajar mengajar dalam struktur generik dan formalisasi. Contoh yang kedua ada smart classroom, yang di mana ruang kelas berisi komputer dan peralatan audiovisual untuk berbagai media, yang memungkinkan siswa untuk mengatur laju studinya sendiri, interaktif, mendorong untuk berkolaborasi, mendorong kreativitas, dan siswa dapat menggunakan portal web untuk mencari informasi. Yang contoh ketiga ada ubiquitous learning environment, di mana akan mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tanpa memerlukan perhatian aktif siswa. Yang contoh keempat ada model pengajaran flipped classroom, di mana kegiatan yang secara tradisional dilakukan oleh siswa di luar kelas. Lalu contoh yang kedua ada IoT pada bisnis. IoT pada bisnis diutamakan dapat mengubah bisnis dengan mengotomatiskan proses mulai dari manajemen inventaris hingga robotika, sehingga dapat menghemat waktu dan ruang. Lalu ada IoT pada kesehatan. IoT ini mengintegrasikan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan menyediakan status real-time kesehatan pasien ke dokter. Contohnya seperti wearable smart thermometer, smart glasses, lalu ada unmanned aerial vehicle, drone berbasis IoT, lalu ada smart helmet, lalu ada nasal swab robot, lalu yang terakhir ada IoT dalam kampus area network. Contohnya seperti e-learning, yaitu IoT menyediakan kebutuhan akses untuk penerapan e-learning dengan integrasi cloud computing dosen akan dengan mudah mengakses bahan-bahan ajar. Yang kedua ada distance learning, yaitu metode pembelajaran di mana antara si pengajar dan mahasiswa tidak bertemu secara langsung, tapi menggunakan media tertentu untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Yang ketiga ada digital library, yaitu file-file digital yang berupa e-book atau e-journal diletakkan dalam server lokal dan diintegrasikan dalam cloud computing. File tersebut akan tersimpan di cloud yang digunakan sebagai backup. Lalu ada e-commerce, yaitu UKM akan menggunakan perdagangan digital, hasil yang diperjualbelikan oleh mahasiswa akan dilakukan secara online. Lalu ada campus community, IoT berperan untuk menghubungkan beberapa komunitas di tiap kampus untuk mengadakan diskusi internal dan eksternal. Lalu ada information system, yaitu IoT sangat mendukung sistem informasi universitas atau kampus yang berisi konten yang memuat semua kebutuhan mahasiswa dan dosen yang ada di sistem informasi. Mungkin sekian untuk SNC Internet of Things tahun 2022-2023. Untuk soalnya mungkin tidak beda jauh dengan soal UTS, yaitu tentang penerapan teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Semoga UASnya lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Jika ada pertanyaan,
bisa menghubungi lewat WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.